aktivitas konsumen dalam memperhatikan pesan iklan. Jadi konsumen juga memperhatikan dengan cermat iklan-iklan yang muncul di layar atau saluran yang mereka sedang buka, dan cenderung mengabaikan iklan yang tidak memiliki minat atau relevansi dengan minatnya para konsumen. Kemudian gangguan psikologis dalam bentuk pesan iklan yang bersaing atau pikiran yang mengganggu dapat mempengaruhi penerimaan pesan promosi. Dalam pendekatan komunikasi ada pendekatan pesan persuasif. Yang pertama, periklanan komparatif. Komparatif adalah strategi pemasaran yang banyak digunakan pemasar untuk mengklaim produknya itu adalah produk unggulan untuk mereknya di antara satu atau lebih pesaing yang disebutkan secara eksplisit atau teridentifikasi secara implisit, baik secara keseluruhan atau pada atribut produk yang dipilih. Kemudian ada daya tarik rasa takut. Di sini beberapa peneliti telah menemukan hubungan negatif antara intensitas seruan rasa takut dan kemampuan mereka untuk membujuk, sehingga permohonan rasa takut yang kuat cenderung kurang efektif dibandingkan permohonan rasa takut yang ringan. Kemudian ada daya tarik yang lucu. Di sini maksudnya adalah iklan yang memiliki humor. Humor adalah daya iklan yang paling banyak digunakan. Menurut beberapa perkiraan ini digunakan di 80% dari semua iklan. Kemudian ada daya tarik seksual. Pengiklan telah memprovokasi perhatian dengan ketelanjangan atau seks, dan pesan promosi seringkali menyertakan banyak eksplisit dan berani. Biasanya iklan-iklan ini itu ada di kategori produk tradisional dari mode dan wewangian ke dalam kategori seperti shampoo, bir, mobil, dan layanan pelayanan dan lain-lainnya. Kemudian ada pendekatan pesan persuasif. Yang kelima itu daya tarik ketepatan waktu. Umpan balik komunikasi merupakan komponen penting dari interpersonal komunikasi dan impersonal karena memungkinkan pengirim untuk memperkuat atau mengubah pesan untuk memastikan bahwa pesan itu dipahami dengan cara yang dimaksudkan. Di sini untuk studi case persuading consumer itu adalah salah satu iklan dari Doritos. Saya mau coba ini, cuma takut nggak. Bentar ya, Bu. Apakah suaranya terdengar, Bu? Nggak ada ya? Oh iya, laptop saya bisu, Bu. Harus dibenerin dulu audionya. Jadi mungkin saya menjelaskan sedikit aja, Bu, ya, dari iklan ini. Jadi dari iklan ini tuh, iklan Doritos yang ini judulnya Doritos The Machine. Di iklan ini itu memasukkan daya tarik humor, di mana di sini ceritanya anak kecil itu mencuri Doritos dari orang dewasa yang masuk ke mesin waktu, dan saat keluar berubah gitu, Bu, ceritanya anak kecil ini jadi orang tua, padahal itu cuma tetangga aja gitu singkatnya. Dari iklan humor berikut, ya, menyajikan iklan dengan konsep komedi atau humor yang fresh sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi audiens yang menonton tersebut. Sudah, Bu, untuk presentasi saya di bab 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Regina, ini ininya audionya kayaknya suaranya juga rada pecah-pecah ya, Reginanya. Oke. Ya. Silakan mungkin ke yang lain kalau ada yang mau masih bahasan tentang ini ya. Ini kan komunikasi ada 2, yang satu lagi nanti saya siapkan dulu untuk 3-4 orang. Mangga? Saya, Bu. Ini ada yang mau masuk sebentar.
Sebentar, siapa? Saya Bu Nadia Umaro, Bu. Nadia Omaro. Ini juga Clarissa Pitaloka. Oh ya, Nadia Omaro ya. Mangga Nadia. Baik. Apakah sudah ada, Bu? Belum ke slide-nya. Coba kamu slide share. Ya, apa namanya? Sudah, silakan. Sebentar, Bu. Saya perbesar terlebih dahulu. Ya, silakan Nadia. Mangga. Bu. Tadi diperbesar terlebih dahulu, Bu. Ya, sok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Umaro dengan MTM lahir 115. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persuading consumer. Di dalam persuading consumer ini, yang pertama kali akan saya bahas yaitu tentang definisi dan komponen dasar dari komunikasi. Komunikasi menurut penjelasan di dalam kursusnya yaitu adalah pengiriman pesan dari pengirim ke penerima melalui media atau saluran. Nah, di dalam komunikasi ini tuh ada komponen dasarnya. Yang pertama itu ada pengirim, pesan, media, penerima, dan selanjutnya itu adalah umpan balik atau feedback. Di mana pengirim ini adalah pembuat pesannya, dan pesan ini adalah isi dari isi dari pesan yang akan disampaikan ke penerima. Penerima ini adalah orang yang menerima pesan tersebut dari pengirim, dan media ini adalah saluran seperti kayak media sosial, media elektronik, dan yang lainnya. Nah, menurut kalau berdasarkan pemasaran di sini tuh pengirim itu adalah pemasarnya dan penerima itu adalah konsumennya. Setelah menerima pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim, lalu dengan begitu apakah ada feedback atau umpan balik dari penerima ke pengirim tentang bagaimana si pesan tersebut tuh diterima atau tidak oleh si penerima tentang pesannya itu. Jadi apakah sudah efektif atau belum pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim. Lalu untuk selanjutnya itu proses komunikasi. Pada proses komunikasi ini ada dua sifat dari komunikasi, yaitu impersonal dan interpersonal. Impersonal itu adalah penerima mendapatkan pesan yang sama dengan satu arah, dan interpersonal itu adalah pembicara dua orang atau lebih yang ada interaksi di dalamnya gitu. Bisa melalui media elektronik atau online, dan impersonal itu biasanya melalui media massa. Untuk hambatan komunikasi ini ada exposure selektif, yaitu bagaimana konsumen ini sangat selektif pada zaman sekarang, apalagi untuk melihat iklan atau membeli produknya. Dan melihat iklan pun, ketika iklan tersebut tidak berpengaruh terhadap kepentingan konsumen yang melihat tersebut, itu terkadang diabaikan saja begitu. Untuk yang kedua itu ada kebisingan psikologis atau pengaruh dari psikolog, yang dimana kalau misalnya ada iklan tapi terpengaruh terhadap ada suara kayak mengganggu
pikirannya gitu, kayak lagi stres atau lagi pusing atau gimana. Itu tuh jadi kayak promosi yang disampaikan oleh pemasar di dalam melalui media itu kurang tersampaikan dan terserap oleh konsumennya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada perancang komunikasi yang persuasif. Di mana di sini penyajian pesannya itu biasanya melalui iklan yang membandingkan, yang dimana pemasar ini membandingkan lebih menonjolkan keunggulannya dibandingkan pesaingnya. Yang kedua itu adalah pengaruh dari urutan iklan. Urutan iklan ini biasanya ada pada di media TV biasanya, dan biasanya kalau misalnya urutan iklan yang pertama ini lebih mudah diingat oleh konsumen, dan iklan yang terakhir-terakhir mungkin akan diabaikan oleh konsumen gitu. Dan untuk yang ketiga ini ada pengulangan iklan. Pengulangan iklan ini di mana mempengaruhi persuasi atau ingatan pada iklan tersebut. Jadi ketika iklan tersebut diulang-ulang, maka konsumen pun akan ingat terhadap produk atau iklan atau merek yang telah disampaikan oleh pemasar tersebut gitu. Yang selanjutnya ini ada daya tarik periklanan persuasif, di mana secara emosional ini ada 5, yaitu komparatif, yang dimana iklan ini tuh lebih menunjukkan kelebihannya. Dan yang kedua itu ketakutan, dan ketakutan ini tuh kayak misal kayak tentang kesehatan, produk-produk kesehatan gitu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah humor. Humor itu yang banyak sekarang pakai kayak eksis, menggunakan pemeran-pemeran yang mohon maaf, binatang, monyet gitu. Terus untuk yang keempat itu seksual. Seksual ini tuh ada kayak misal daya tariknya yang digunakan oleh minyak wangi Axe itu tuh lebih kayak seksual dan emang kayak yang menggugah daerah untuk ditonton gitu. Dan yang kelima itu ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini tuh kayak misal sekarang lagi pandemi nih, banyak produk-produk yang mengiklankan tentang kesehatan, tentang tentang pokoknya tentang kebersihan gitu, hand sanitizer dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk contoh kasus dan analisisnya, di sini saya mengambil contohnya itu iklan Bukalapak. Di Bukalapak ini pada tahun 2017 sempat booming karena kenapa? Karena ada iklannya yang emang menarik dan lucu gitu. Ketika pemerannya itu menyanyikan lagunya Nego Cincai yang dengan dengan ekspresi dan nadanya yang Bukalapak emang cincai gitu. Nah, jadi mudah teringat oleh konsumen ketika iklan itu tuh menarik dan lucu gitu. Untuk yang kedua itu ada iklan Burger King, di mana ini tuh adalah perbandingan secara tidak langsung. Burger King ini tuh membandingkan dengan burger milik yang McDonald's gitu. Sudah Bu, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya. Halo Ibu. Sama Fitri. Iya. Mangga Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dengan NPM 170610180119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persuading consumer. Komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah transmisi pesan dari pengirim ke penerima melalui media transmisi. Komunikasi merupakan alat unik yang digunakan pemasar untuk membujuk para konsumen untuk bertindak. Komunikasi terdiri dari beberapa aspek, yaitu verbal dan visual. Untuk komunikasi verbal sendiri, itu seperti tulisan dan non-tulisan. Untuk komunikasi visual, seperti ilustrasi maupun gambar. Proses komunikasi. Proses komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu ada komunikasi impersonal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi impersonal yaitu pesan yang dikirimkan perusahaan melalui departemen pemasaran, iklan atau humas, dan juru bicara. Komunikasi interpersonal terbagi menjadi 2, yaitu ada sumber formal dan sumber informal. Untuk sumber formal sendiri, contohnya yaitu seorang penjual di lokasi retail fisik atau virtual. Itu misalnya seorang sales yang menjual di lokasi tempat secara fisik. Kalau untuk sumber informal itu seperti peer group
tatap muka secara langsung maupun melalui sosial media. Lalu selanjutnya ada gambar model komunikasi. Gambar model komunikasi ini, pengirim atau sumbernya itu merupakan suatu perusahaan yang akan mempromosikan atau mengiklankannya, mengkodekannya melalui pesan, lalu dari pesan disalurkan oleh media. Medianya itu bisa seperti iklan, kayak gitu. Nanti dari saluran media diterima oleh penerima, penerimanya itu yaitu konsumen. Nanti dari konsumennya akan memberikan feedback kepada pengirim atau kepada perusahaan tersebut. Medianya itu untuk saluran untuk transmisi komunikasi. Medianya itu terbagi menjadi dua, yaitu media tradisional dan media baru. Untuk media tradisional seperti surat kabar, majalah, billboard, dan siaran radio maupun televisi. Untuk media baru sendiri itu seperti saluran online, jaringan sosial, dan perangkat elektronik mobile. Lalu berikut ada hambatan yang mempengaruhi iklan. Hambatan itu terbagi dua, yaitu exposure selektif. Exposure selektif mengacu pada selektivitas konsumen dalam memperhatikan pesan iklan. Jadi di sini apabila konsumen tidak menyukai produk atau dari iklan tersebut, konsumen cenderung akan mencuekan iklan tersebut atau kayak tidak terlalu memperhatikan iklan tersebut. Apabila konsumen menyukai produk tersebut, konsumen akan tertarik akan iklan tersebut, seperti itu. Untuk kebisingan psikologis yaitu gangguan psikologis dalam bentuk pesan iklan yang bersaing atau pikiran yang mengganggu dapat mempengaruhi penerimaan pesan promosi. Lalu selanjutnya ada broadcasting versus narrowcasting. Broadcasting yaitu broadcasting menggunakan media tradisional yang terdiri dari saluran di mana semua penerima pesan satu arah yang sama dari pemasar. Jadi kalau untuk broadcasting ini semua itu mendapatkan pesan yang sama. Pesannya itu merupakan kayak pesan broadcast seperti itu. Untuk narrowcasting, sarana yang mengizinkan pemasar untuk mengirim pesan yang addressable, disesuaikan, interaktif, dan lebih responsif. Addressable di sini yaitu pesan dialamatkan dan diarahkan ke orang-orang tertentu atau halayak kecil daripada kelompok konsumen. Ini kalau untuk disesuaikan berdasarkan data yang dikumpulkan dari penelusuran konsumen dan klik online. Kalau interaktif itu karena dalam banyak narrowcasting, tindakan oleh konsumen dalam bentuk klik pada link atau banner memicu transmisi pesan. Lebih responsif untuk narrowcasting karena dari narrowcasting ini lebih terukur dibandingkan iklan siaran tradisional karena umpan balik komunikasi lebih akurat dan bisa diterima secara cepat pula. Untuk contoh kasusnya, ini saya mengambil contoh dari Kopi Good Day yang iklannya karena hidup perlu banyak rasa. Kayak gitu. Untuk contoh iklannya di sini mengambil Kopi Good Day karena Kopi Good Day melakukan komunikasi impersonal melalui iklan tersebut. Good Day mempromosikan atau membujuk konsumen bahwa Kopi Good Day tersebut mempunyai berbagai varian rasa dalam produk kopinya. Di sini terlihat juga kalau untuk Kopi Good Day ada berbagai rasa seperti mochaccino, cappuccino, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelum sebentar siapa Fitri? Oh iya. Ya. Oh, iya. Sebelum kita pindah ke bahasan berikutnya gitu ya, yang chapter kedua dalam komunikasi, kita lihat dulu coba di awal. Ya. Ya, jadi kan ya, mana ya? Gambar kali ya tadi ya? Oh, iya yang ini. Nah, oke ya. Jadi semua di sini sudah paham lah pastinya sambil membuat bahan untuk presentasi juga sambil mempelajari ya gitu ya. Jadi kelebihannya sekarang kalian juga sama-sama baca dulu nih sebelumnya gitu. Jadi nggak kosong banget. Nah, di sini sekalian saya jelaskan bahwa dalam proses komunikasi yang umum lah, yang umum dilakukan dimanapun ya begini prosesnya. Mau dia komunikasi komunikasi perusahaan, mau dia komunikasi antara ibu dan anak gitu ya.
mau Anda komunikasi dengan dosen online gitu, nah itu juga begini prosesnya. Jadi ada pengirim, namanya komunikator, ada pesan, nah ini biasanya isi pesan yang akan disampaikan oleh produsen, kalau di sini misalnya tadi pengirim itu ya, kepada konsumen. Saluran medianya itu bisa saluran media tradisional, saluran media bisa bagi lagi mau cetak, elektronik, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian saya pengen tanya sekalian nih, coba Fitri, kalau umpan balik gimana? Apa maksud dalam umpan balik di proses komunikasi ini? Kalau di ini aja, di apa sih namanya, di kita konteksnya pada ini ya, pada marketing gitu ya. Nah, pada komunikasi pemasaran. Oke. Umpan balik itu seperti apa, Fit? Misalnya kalau umpan balik dari konsumen itu misalnya pengirim misalnya memberikan pesan atau iklannya itu misalnya iklan promosi. Dan kalau misalnya konsumen itu dari umpan balik tersebut, dari konsumen itu merasa tertarik atas iklan atau iklan yang diberikan oleh perusahaan itu. Jadi konsumen umpan balik itu seperti langsung membeli dari produk tersebut kayak gitu sih. Oke ya, atau misalnya merespon gitu ya. Iya. Sekarang hati-hati ya kalian juga, walaupun mahasiswa siapa tahu menjadi incaran dari apa namanya ini pinjol namanya, pinjaman online ya. Banyak sekali, coba lihatlah SMS itu ya. Jadi menawarkan bunga apa namanya pinjaman dengan syarat yang sangat mudah gitu ya. Sehari langsung cair dan lain sebagainya. Ketika kita merespon bagaimana caranya, apa syaratnya, itu kita tanyakan kepada yang mengirim SMS, itu sudah merupakan suatu umpan balik ya. Itulah contohnya sederhana seperti itu. Oke, lanjut. Coba Fit. Tadi di slide berikutnya Fitri. Fitri. Ya, halo Ibu. Di slide berikutnya coba di yang Fitri aja dulu. Ini slide berikutnya Fitri, yang hambatan. Kamu ya. Slide share ke next. Bisa nggak? Oh, ini udah slide share ke yang slide berikutnya. Fitri dengar nggak ya ini ya? Halo Ibu, ada suaranya nggak? Iya. Iya, halo. Siapa yang kedengeran? Oke, sebelumnya coba. Oh, sebelumnya. Udah setelah ini apa? Setelah ini yang hambatan. Proses komunikasi. Coba sebelumnya. Proses komunikasi. Nah ini ya. Nah kalau proses komunikasi ada impersonal dan ada interpersonal. Pahami kata-katanya. Impersonal itu artinya tidak personal, kalau saya ngobrol sama Fitri berdua, saya menawarkan, Fitri kebetulan Ibu jualan ini loh, alat tulis ya Fitri ya. Nah, itu berarti interpersonal antara saya dan Fitri. Tapi kalau saya demo produk, atau misalnya saya mengirimkan pesan secara bersamaan kepada orang banyak dan sifatnya satu arah ya, tidak personal, impersonal ya, tidak personal. Jadi ini dua macam. Ada yang satu seperti kalau impersonal itu advertising, itu impersonal ya. Kita lihat iklan di radio, di TV, poster gitu ya, pamflet, itu kita tidak sebagai yang baca nggak bisa nanya kepada yang mengiklankan kan gitu ya. Ini gimana sih cara pembayarannya? Nggak bisa gitu, karena memang dia sifatnya tidak personal gitu ya, ditujukan kepada halayak ramai. Kalau interpersonal itu contohnya kalau di dalam bauran promosi itu, interpersonal itu misalnya sales promotion, personal selling, ada wiraniaga, ada sales dari perumahan, kartu kredit, asuransi misalnya gitu ya. Nah, mendatangi kita, menawarkan barangnya, itu dia interpersonal ya, seperti itu. Oke, lanjut coba. Ya, itulah kurang lebih ya. Saya pikir semua juga paham lah ini untuk hal ini. Ini masih
secara umum model komunikasi yang dasarnya lah seperti ini. Ini pun sebetulnya sudah ada di marketing, di manajemen pemasaran, di chapter promotion waktu itu ya. Oke, cukup deh Fitri ya. Kita lanjut selanjutnya ke ini, saya kebetulan 2:30 ada lagi online. Kita lanjut kepada penyaji berikutnya ke chapter berikutnya. Silakan yang mau tampil. Mangga. Sangat pengen Bu. Sangat ada mangga. Silakan. Yang tema kedua ya, Sangada. Ya Bu. Oh ini juga tadi belum dibahas ya. Nah iya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Ibu izin mempresentasikan bab 8 yaitu From Print and Broadcast Advertising to Social Media and Social and Mobile Media, yaitu dari periklanan cetak dan siaran hingga media sosial dan seluler. Di sini ada dampak strategis yang terpenting dari teknologi pada pemasaran adalah kemampuan untuk menargetkan konsumen secara lebih tepat dan efektif. Dengan adanya media cetak ataupun sosial media, kita dalam menargetkan konsumen itu menjadi lebih tepat dan efektif karena memang langsung kepada konsumennya. Terus yang di sini ada disebut dengan bola mata. Apa sih bola mata itu? Bola mata adalah orang yang bisa dijangkau. Di sini ada juga penargetan berbasis tayangan. Penawaran waktu nyata memungkinkan pengiklan untuk menjangkau pengguna yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Dengan adanya penargetan berbasis tayangan ini seperti kayak sosial media di Instagram ataupun di Facebook seperti itu, kita bisa langsung kepada konsumen yang tepat. Misalkan saya pecinta kuliner kopi, misalnya di situ bisa langsung saya bisa melihat iklan-iklan kopi-kopi ataupun kedai-kedai. Dan di sini juga disebutkan ada media tradisional dan media baru. Nyambung seperti tadi di bab 7, media tradisional ini seperti koran, majalah, radio, dan televisi. Sedangkan media baru yang saat ini adalah seperti Instagram, Facebook, ataupun Google. Ataupun dengan media belanja seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Nah, contoh media tradisional itu dulu orang-orang kayak mau membaca berita tentang misalkan kayak penjualan mobil itu adanya di koran ataupun di majalah, dan di TV juga enggak semuanya orang mempunyai TV dan bisa mengakses iklan-iklan yang terbaru. Tapi sedangkan media baru yang saat ini dengan adanya sosial media, tanpa orang punya TV juga bisa melihat perkembangan tren yang saat ini gitu. Contohnya misalnya saya mau melihat tentang perkembangan tren baju saat ini tuh seperti apa sih gitu. Dan kan kebanyakan contohnya mahasiswa jarang nonton TV ya Bu, jadi bisa nonton di sosial media gitu. Selanjutnya di sini ada hubungan konsumen dan media sosial. Mengacu pada sarana interaksi dengan banyak orang yang membuat mereka mampu berbagi
dan bertukar informasi, ide dalam komunitas dan jaringan virtual. Jadi dengan adanya sosial media, orang jarak jauh juga kita bisa berinteraksi gitu, terutama dengan kayak individu yang lain ataupun komunitas-komunitas yang lain. Contohnya juga, misalkan saya komunitas pecinta alam gitu. Nah, saya juga bisa berkomunikasi dengan pecinta alam yang lainnya. Kita bisa sharing-sharing gitu dan juga dalam kolaborasi gitu. Tanpa, ketemu juga kita bisa, berinteraksi. Terus yang di sini ada tanggapan konsumen untuk periklanan seluler. Yang pertama ada nilai uang, yang kedua ada nilai kenyamanan, dan juga ada nilai emosional dan nilai sosial. Yang di sini nilai uang yaitu perangkat memberikan nilai terbaik. Untuk uang juga melebihi nilai yang diterima konsumen dari pengguna perangkat komunikasi non-mobile. Di sini ada nilai kenyamanan. Apa sih nilai kenyamanan itu? Yaitu kayak menghemat waktu dan uang, meningkatkan efisiensi dan membuat hidup lebih mudah. Jadi kalau misalnya, kita tidak usah keluar jauh-jauh gitu, kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, bisa berinteraksi. Terus ada nilai emosional, yaitu rasa nyaman dan santai saat menggunakan perangkat. Kayak misalnya sekarang daring, eee, saya bisa melakukan kuliah gitu, tapi dengan keadaan santai gitu, nggak nggak kayak terfokus seperti ketemu langsung tuh. Terus ada nilai sosial, yaitu diterima oleh orang lain dan membuat mereka terkesan. Dengan adanya media komunikasi juga, kita juga bisa membuat, orang lain terkesan bisa dengan acara kita, seperti acara webinar gitu. Bagaimana, kita membuat orang lain itu terkesan kepada acara yang kita laksanakan. Di sini saya mengambil kasus, radio dan juga YouTube ataupun Spotify. Kenapa saya mengambil ini? Karena misalnya orang dulu tuh kebanyakan ingin ingin mendengarkan musik tuh susah gitu, dan paling mendengarkan musik itu lewat radio ataupun lewat TV gitu. Kayak misalkan, musik-musik zaman dahulu dan perbedaannya dengan sekarang itu, orang-orang bisa mengakses, musik-musik yang misal lagi tren ataupun musik-musik zaman dahulu itu tanpa tanpa radio gitu, yaitu dengan menggunakan YouTube atau Spotify. Dengan adanya radio itu dulu kita ribet kayak harus dibawa-bawa ke mana-mana radionya gitu, dan nggak semua orang punya gitu. Terus juga kayak terbatas. Sedangkan sekarang dengan adanya YouTube itu, kita bisa mengakses semua musik, apa aja yang lagi ngetren sekarang, dan juga musik apa sih yang menjadi favorit kita gitu. Kita bisa bisa memutarnya, di kita berada dan saat apapun gitu. Mungkin cukup sekian, Bu. Terima kasih. Ya, silakan untuk selanjutnya yang mau tampil lagi. Jovanika, Bu. Terutama lakinya belum, ya Jovanika deh boleh. Ini yang laki-lakinya kenapa dari tadi nggak ada muncul? Emang sedikit juga ya cowok di sini ya. Gak apa-apa, apa enggak Jovanika? Ya, Bu. Bentar.
Mangga Jovanika silakan materi yang kedua tadi ya, sama dengan Sangada. Sebentar, Bu. Ya. Selamat sore Bu Aryanis dan Bu Sari dan teman-teman semua. Saya Jovanika Putriwati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 8 yaitu dari print and broadcast advertising menuju ke social and mobile media. Dengan adanya perubahan dari advertising hingga ke sosial media memunculkan beberapa sebutan yaitu hingga adanya targeting segment versus eyeballs. Targeting segment sendiri merupakan media tradisional seperti surat kabar majalah dan majalah. Surat kabar dan majalah yang sebelumnya dapat menjangkau audiens yang demografi dan psikografinya cocok dengan target pemasar. Audiens pemasar yang dijangkau pada media tradisional cenderung lebih besar dan lebih beragam daripada target pasar mereka, dan hampir selalu mencakup banyak orang yang tidak tertarik dengan produk yang diiklankan. Targeting segment terjadi pada saat seorang pemasar atau pengiklan melakukan prenegosiasi mengenai harga untuk ruang iklan di media yang mereka inginkan, misalnya majalah atau TV. Nah, berikutnya adalah eyeballs. Eyeballs ini merupakan media terkini yang di mana pada media saat ini itu para pengiklan sudah dapat mengetahui profil konsumennya dan mengidentifikasi calon pelanggan yang akan mereka targetkan. Dan pemasar dapat menentukan kriteria yang akan dijangkau secara real time. Berkaitan dengan antara consumer dan sosial media, terdapat struktur media sosial. Sosial media ini dapat dijadikan sebagai sarana interaksi di antara orang-orang untuk tempat mereka untuk membuat sesuatu, berbagi, bertukar informasi dan ide dalam komunitas dan jaringan virtual. Struktur media sosial sendiri sebenarnya ada 5, namun satu lagi saya lupa untuk ditampilkan. Yang pertama adalah profil. Profil ini adalah cara konsumen memberitahu orang lain tentang diri mereka. Profil ini bisa disebut dengan identitas diri, yaitu usianya, mungkin bisa digambarkan seperti usianya berapa, kepribadiannya, minat mereka dalam hal apa, apakah orang yang mengikuti concern dalam bidang lingkungan atau sebagainya. Dan yang kedua adalah teman. Teman ini adalah anggota anggota terpercaya yang ada dari jejaring sosial yang digunakan. Yang ketiga adalah grup. Dalam jejaring sosial, grup ini membantu pengguna menemukan orang dengan minat yang sama. Yang keempat adalah dari jejaring sosial ini, sosial media menciptakan interaksi antara anggota kelompok ataupun antar individu untuk berdiskusi dan mengizinkan anggota lain untuk mengirim gambar, musik, video ataupun informasi lainnya yang dapat dilihat oleh anggota grup. Dan yang kelima adalah konsumen memiliki opt-in dan opt-out.
out ini memungkinkan mereka untuk mengontrol informasi yang mereka bagi dengan teman dan informasi yang mereka terima dengan orang lain. Sosial media memiliki beberapa jenis saluran media sosial. Yang pertama adalah media milik sendiri. Media milik sendiri ini terdiri dari media sosial yang dimiliki oleh perusahaan ataupun influencer. Jadi media sosial milik sendiri ini dapat mengirimkan pesan-pesan yang dikirimkan oleh pemiliknya, misalkan pemilik perusahaan, untuk mengirimkan pesan kepada pemesan secara langsung dan dikendalikan oleh pemilik itu sendiri. Misalkan akun Instagram milik Unilever atau misalkan akun Instagram milik influencer. Dan yang kedua adalah media sosial berbayar. Media sosial berbayar ini bukan milik dari penggunanya sendiri, jadi bukan milik pemasar. Media sosial berbayar ini dapat digunakan untuk mengirim pesan melalui saluran yang tidak dimiliki oleh pemasar yang membayar untuk menggunakan saluran tersebut. Jadi apabila orang lain tidak memiliki saluran media sosial, pemasar dapat menggunakan media sosial berbayar ini untuk mengirimkan pesan yang dibuatnya, yang ditargetkan kepada para pemasar. Dan yang ketiga adalah memperoleh media sosial. Ini merupakan saluran atau tempat konsumen menyampaikan pesan tentang merek satu sama lain. Jadi tempat yang digunakan bagi para pemasar ataupun para pemilik produk perusahaan yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk-produk yang dimilikinya. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk merancang campaign media sosial. Yang pertama adalah menentukan tujuan kampanye dan pendekatan strategis. Yang kedua adalah memeriksa platform yang tersedia. Memeriksa platform yang tersedia bisa jadi apabila si pemasar ini ingin melakukan iklan, pemasar alangkah baiknya untuk memeriksa apa saja sih platform yang tersedia, apakah YouTube, Instagram, atau yang lainnya. Lalu tentukan platform yang tersedia ini, pilihlah mana yang akan digunakan untuk mengiklankan produknya. Yang ketiga adalah membuat konten menggunakan sumber dan internal atau eksternal yang dimiliki. Jadi membuat konten dari si perusahaan menggunakan sumber daya internal dan internal ataupun eksternal perusahaan untuk membuat sebuah konten. Dan yang keempat adalah mengukur keefektifan campaign. Jadi pada saat setelah iklan dibuat, ukur keefektifan apakah campaign yang telah dibuat ini sudah sesuai dengan target market, apakah sudah ada tanggapan dari para konsumen atau tidak. Yang terakhir adalah memeriksa model harga untuk mengamankan akses ke media sosial. Memeriksa model harga ini tidak seperti ruang iklan pada saluran komunikasi cetak dan saluran komunikasi tradisional. Model harga untuk media sosial itu sangat bervariatif. Berikutnya ada tradisional media elektronik evolution. Berawal dari media cetak dan media penyiaran tradisional yang berkembang dan berubah bentuk menjadi yang lebih canggih, mulai dari koran dan majalah, iklan pada koran dan majalah biasanya didesain dan diterbitkan dengan cepat.
namun umurnya itu relatif pendek dan terjangkau untuk bisnis-bisnis lokal. Yang berikutnya adalah televisi dan radio. Televisi dan radio dapat menjangkau audiens lebih besar, namun banyak program terutama di TV yang menjangkau khalayak yang heterogen dan demografi daya minat belinya itu tidak sesuai dengan targetnya. Jadi terlalu melebar bila TV dan radio. Yang ketiga adalah TV interaktif. TV interaktif ini menggabungkan antara saluran TV dan interaktivitas internet. TV bisa dikirim interaktif TV bisa dikirim ke TV, komputer, atau perangkat seluler dalam bentuk komunikasi dua arah antara pelanggan dan penyedia TV, TV kabel atau satelit. Yang keempat, out of home media. Out of home media itu bukanlah teknologi yang benar-benar baru, tetapi inovatif dan berkembang dari alat promosi baru, serta beberapa cara lama yang diperbarui secara signifikan dengan teknologi baru. Dan yang terakhir adalah branded entertainment. Branded entertainment ini biasanya menampilkan produk dalam konten hiburan seperti TV, film, video game, ataupun situs online. Nah, untuk case study dalam materi ini, saya mengambil dari iklan yang Nivea gunakan pada saluran media narasi TV. Ini merupakan contoh Nivea menggunakan komunikasi iklannya, yaitu Berani Tanpa Worry, pada media berbayar, yaitu narasi TV. Nivea mungkin ingin menyebarkan campaign Berani Tanpa Worry ini tidak hanya di akun jejaring Nivea saja, tapi memperluas lagi jangkauannya hingga para subscriber narasi TV pun melihat bahwa sebenarnya Nivea membuat campaign baru dan mengingat para targetnya untuk menggunakan Nivea. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Jovanika. Ya, saya pertanyaan kepada Jovanika ya. Coba tadi sebelumnya, slide sebelumnya. Bolehlah yang lain mau jawab juga, boleh. Nah ini, kalau kita berevolusi ya, tadi kan di sini katakan evolusi. Tadi barusan slide sebelum ini. Iya. Ya, evolusi itu pengertiannya apakah keberadaan yang lama itu punah dan yang baru itu ada, terus yang kondisi evolusi di sini? Kalau menurut saya ya Bu ya, kondisi evolusi di sini itu ada penambahannya. Jadi saat ini seperti yang kita tahu bahwa masih ada majalah, masih ada koran. Namun saat ini sudah berubah, tidak hanya majalah koran dalam berbentuk fisik, tapi juga ada perubahan dengan jadi majalah elektronik ataupun koran secara elektronik, seperti itu Bu. Okay. Jadi ada penambahan nilai. Ya, oke. Sebelumnya kayaknya ada slide sebelumnya yang menarik juga, coba. Terus Jovanika, aduh ini saya ya. Terus di Jovanika apa di Sangada tadi ya? Coba sebelumnya. Terus sebelumnya. Sudah selesai, Bu. Ya, sebelumnya. Sudah
Udah, ini bab sebelum. oh ya, oke. Ya, tadi ada gini ya. Sebelum kayaknya yang sangat ada tadi ya. Tapi semua juga pasti akan sama. Ada media tradisional dan ada media sosial yang cenderung baru begitu ya. Coba menurut kalian di sini apakah media tradisional itu lama-lama akan mati kemudian digantikan menjadi media sosial atau seperti apa sih? Akhirnya Mungkin nanti. izin menjawab, Bu. Mungkin media tradisional bisa saja mati apabila media tradisional tidak ikut berevolusi, tidak mengikuti zaman. Sama seperti contohnya mungkin saya pernah dengar gitu, Bu, katanya Netflix itu awalnya dari televisi mungkin, atau mungkin salah saya gitu, saya salah informasi gitu ya, Bu. Netflix itu berawal dari televisi kabel, namun berevolusi menjadi jadi siaran ini, Bu, siaran jadi streaming gitu, Bu. Jadi media jadi televisi nirkabel gitu, Bu. Oke, itu kan ya. berarti tandanya dia berevolusi gitu, tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu, Bu. Oke, boleh, berarti jawabannya masih nyambung ke slide yang kamu tadi ya. Boleh ditampilkan coba. Silakan. Yang tadi, yang tadi. Terus yang terakhir ya, Bu. Iya. Jadi tadi jawaban Jovanika adalah bahwa bisa saja mati gitu ya, si saluran media tradisional itu tergantikan dengan media yang tradisional dan atau konvensional digantikan dengan saluran media modern atau yang seperti sosial media sekarang inilah. Yang lain ada yang tidak setuju atau menanggapi, silakan. Langsung hidupkan saja speakernya. Ya Bu, saya Nadia Bu, mau izin menambahkan saja Bu, kalau misalnya media tradisional itu mati, kan semua manusia di bumi ini kan nggak semuanya bisa media sosial ya Bu, jadi nggak semuanya ikut berubah terhadap teknologi gitu, kayak misalnya lansia kan Bu. Nah, lansia ini juga kan nggak boro-boro gitu ya Bu, yang ngelihat HP juga kan nggak bisa gitu Bu, dan mungkin akan pusing kalau melihat HP untuk melihat sosial media, berita-berita seperti itu. Jadi menurut saya untuk media tradisional ini masih tetap ada Bu, karena untuk segmen-segmennya itu udah ada tersendiri gitu Bu. Oke, iya. Tuh ya. Jadi sebetulnya keberadaan sosial media dan media modern lainnya bukan untuk menggantikan murni keberadaan media tradisional atau konvensional. Tadi betul ya, masing-masing ini punya segmentasinya masing-masing. Seperti misalnya, bukan dari segi usia saja. Tadi manula, lansia, jaranglah dia main Instagram, YouTube gitu ya. Dia lebih senang membaca koran, mendengarkan radio misalnya gitu. Tetapi juga untuk wilayah-wilayah yang jangkauan internetnya sulit gitu ya, sehingga mereka lebih banyak menonton siaran TV ya, misal seperti itu ya. Jadi ini namanya evolusi itu intinya evolusi itu kan sebenarnya menyempurnakan. Sama kalau kalian belajar tentang di OMB itu ada yang paling awal itu ada teori organisasi dari Taylor ya. Apakah teori Taylor ini mati dan sekarang digantikan teori organisasi yang baru? Tidak. Teori dari Taylor itu time and motion study masih tetap ada gitu. Tapi yang baru-baru ini adalah penyempurnaan dari yang lama. Begitu ya. Oke. Cukup untuk siapa ini teh? Jovanika. Silakan ditutup slide-nya. Satu lagi, ini saya masih ada janji online juga. Satu lagi deh, boleh? 3 nih ya. Maka ini yang lelakinya memang karena kurang, mungkinnya di sini perempuannya lebih banyak daripada yang pria. Silakan, ada yang mau satu lagi untuk presentasi? Terakhir ya, minggu depan kita udah masuk UTS. Saya Bu. Oke, siapa ini? Yang mau lagi?
Clarissa, Bu. Clarissa? Ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Rika atau Bentar, Bu. Clarissa? Ya udah Bu Clarissa nggak apa-apa Bu. Clarissa. Kalau yang sudah, kayaknya Rika udah pernah deh ya. Benar nggak sih? Udah Rika Bu, udah ya? cuman waktu itu ada Oh kendala iya, Bu. Jadi betul. Rika dipanggil belum ada nilainya ini. Baru saya tulis tapi belum keluar nilai. Oke. Bu. Sok, mau siapa dulu? Mau Rika, mau Clarissa? Ada Bapak mau ke. Siapa dulu, Cak? Ibu aja yang menentukan. Beda Ica aja dulu nggak apa-apa. Sok, Clarissa dulu, Clarissa dulu. Ya, Bu. Sudah muncul, Bu. Udah, Clarissa. Di slideshow, di Ya, Bu. nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Clarissa Pitaloka Sunaria dengan NPM 1706-1018-0118. Sebelumnya maaf karena kamera laptopnya gelap, Bu. Saya akan membahas materi ke-8 yaitu From Print and Broadcast Advertising to Social and Mobile Media. Ya. Nah, di sini perbedaan targeting segments dan payables. Jadi untuk segmen based marketing itu pertama pengiklan membayar untuk menjangkau orang-orang yang tidak cenderung membeli produk mereka, bahkan ketika melihat iklan, atau bahkan mengabaikan iklan untuk produk yang tidak diminati. Untuk able targeting itu memungkinkan marketer untuk mengidentifikasi separuh pengeluaran iklan mereka yang terbuang percuma dan merancang pesan yang terutama menjangkau mereka yang kemungkinan akan menjadi pelanggan. Jadi iklan itu lebih ke targetnya dengan tepat. Gitu. Kemudian untuk segmen based marketing itu pesan yang dikirim komunikasi satu arah. Jadi konsumen itu tidak dapat berinteraksi dengan isinya. Lain halnya dengan able market targeting. Jadi penerima iklan itu dapat melihat dan memutar gambar, mengklik link untuk informasi mendetail tentang produk, membandingkan merek, dan banyak lagi. Kemudian feedback dari iklan yang ditempatkan di media tradisional itu tertunda dan sering digunakan secara terbatas. Lain halnya dengan able targeting, karena minat penerima pada iklan ini dapat ditentukan dengan segera setelah mengamati elemen yang mereka klik di dalam iklan, berapa lama mereka berada di situs web, dan seberapa sering mereka kembali di antara ukuran lainnya. Kemudian untuk di segmen based marketing itu, konsumen dapat dengan mudah keluar dari iklan TV dengan pergeseran waktu. Untuk iklan berbasis tayangan atau able targeting itu, seringkali mengikuti konsumen secara online dan terus-menerus mengingatkan tentang produk yang mereka minati. Penargetan ulang itu terus-terusan muncul gitu ketika menggunakan perangkat yang sama. Kemudian untuk Google itu Google Consumer Tracking and Targeting. Google itu merupakan penyedia data dan alat penargetan terbesar yang membutuhkan pengiklan untuk impression-based targeting, serta pemasok utama penawaran waktu nyata bagi pengiklan yang mencari tayangan di antara konsumen yang sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi, Google itu kan mesin pencarian online yang paling banyak digunakan. Bahkan, ibaratnya hampir semua orang itu yang menggunakan media online itu tahu Google gitu. Kemudian, Google itu cara menjangkau konsumennya ada berbagai cara, diantaranya iklan penelusuran web. Jadi, iklan penelusuran web itu dihasilkannya dari penelusuran konsumen. Misalkan konsumen itu lagi mencari HP gitu, info tentang HP. Nah, nanti iklannya mengenai HP. Kemudian iklan bergambar online yang merupakan spanduk tetap yang tidak berbeda menurut profil pengguna atau pola penelusuran. Jadi biasanya iklan ini tuh terpasang di situs web tertentu. Kemudian iklan seluler. Iklan ini tuh muncul di perangkat seluler di hasil penelusuran Google di situs web konten dan dalam aplikasi. Konsumer dan sosial media.
media sosial itu mengacu pada sarana interaksi di antara orang-orang, di mana orang-orang itu membuat, berbagi, dan bertukar informasi dan ide dalam komunitas dan jaringan virtual. Struktur media sosial sendiri, yang pertama profil. Profil itu cara konsumen memberi tahu orang lain tentang diri mereka, misalnya namanya, usia, kepribadian, dan minat. Kemudian teman. Teman itu anggota terpercaya dari jejaring sosial yang digunakan. Jadi ibaratnya ini tuh teman di media online kita, kemudian atau media sosial. Kemudian grup itu kumpulan orang-orang yang biasanya itu mempunyai minat yang sama. Dan grup ini membantu pengguna menemukan orang untuk berbagi berbagai hal. Kemudian jejaring sosial menciptakan interaksi di antara anggota grup melalui papan diskusi dan mengizinkan anggota untuk memposting gambar, klip, video, dan lainnya. Kemudian konsumen itu harus memiliki opt-in dan output yang memungkinkan mereka untuk mengontrol informasi yang mereka bagikan dengan teman dan juga informasi yang mereka dapatkan dari orang lain. Nah, ini contoh kasus yang sesuai tema. Jadi Google itu mempunyai banyak cara untuk menjangkau begitu banyak konsumen. Misalkan ketika seseorang itu ingin mencari hosting terbaik untuk websitenya, jadi dia itu bisa mendapatkan, dia bisa muncul rekomendasi hosting. Bahkan ketika si pebisnis itu punya hostingnya itu, dia bisa memasang iklan dan iklannya itu akan terpampang nyata di paling atas. Misalkan mencari aplikasi online juga bisa di Google. Jadi misalkan aplikasi belanja online terbaik, akan muncul juga rekomendasi aplikasi yang sekiranya recommended gitu atau bagus. Kemudian ini contoh iklan di Google. Misalkan kita membuka situs download drama atau apa di situs tertentu, biasanya di situs tersebut ada iklan-iklan judi atau ya kartu poker kayak gitu, identiknya dengan iklan tersebut. Jadi ketika membuka iklan drama iklan untuk download yang lain tuh website untuk download yang lain tuh iklannya biasanya identik, langsung diarahkan ke online shop tertentu. Kemudian ketika mencari produk, misalkan produk makanan kucing, jadi biasanya itu digambarkan hanya gambar saja, namun ini bisa langsung iklan produk di online shop tertentu. Selanjutnya, ketika ingin berbisnis gitu, seorang pebisnis juga ketika dia mau membuat website gitu, misalkan websitenya tuh nerangin tentang aplikasi belanja online terpercaya. Jadi dia tuh bisa nyari kata kunci apa yang biasanya sering muncul atau digunakan gitu. Jadi untuk memulai bisnis atau ketika ingin mencari sesuatu itu kita akan direkomendasikan untuk mencari kata kunci tertentu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup lah ya ini karena saya harus online lagi. Ini siapa tadi? Clarissa Pitaloka ya. Kayaknya semua juga sudah paham lah karena sudah menyimak tentang komunikasi ini. Dan kita seperti saya katakan minggu lalu ya, bahwa kita minggu ke-8 itu, yaitu minggu depan, akan melaksanakan UTS ya. Bu Sari ingetin saya nanti. Nah, metode UTS-nya seperti apa? Nanti surprise aja ya. Pokoknya kalian belajar dulu tentang materi-materi dari awal sampai yang terakhir yang ini ya. Yang materi ke-8 ini gitu. Dari yang awal itu pengenalan consumer behavior, kemudian ada segmenting, targeting, positioning ya. Semua saja ya sampai ke sini ya. Untuk metodenya apakah Bu UTS-nya online atau nanti ada bukan take home dikasih waktu 1 minggu pengerjaan seperti apa nanti belum saya akan umumkan sekarang. Begitu ya mungkin ya. Cukup, silakan untuk presensinya sudah saya isi, kalian bisa mengisi.
Maaf tadi kalau saya lagi ini saya nggak lihat-lihat chat room tadi, ada yang telat masuknya ya Bu Sari ya. Ya udahlah pokoknya saya admit aja, mau baru masuk juga dianggap hadir aja ya, begitu bonus. Bu Sari silakan, ada yang mau disampaikan Bu? Enggak? Bu Sari kecil suaranya. Ibu punten, iya, mungkin gara-gara headset saya mungkin Bu, ini saya copot. Gak ada Bu dari saya, mungkin nanti untuk UTS kita koordinasi kembali kali ya Bu ya. Begitu aja mungkin ya. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.